Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya smart people yang budiman? Oke, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Siapkan dulu cemilannya, kopi, teh, apapun terserah lah. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita let's go. Sepertinya Hehehe, dari planet yang lain. Ini ingat masa kecil-kecil kita yang ada di desa, khususnya ya anak-anak kecil sudah disuruh untuk kerja berat. Ini ngangkat apa ini, kok kayak karung beras? Ada yang ngangkat 2 loh tadi. Wah, keren sih, keren banget ini anak-anak kecil udah pekerja keras. SD loh adalah SD. Simulasi kejadian 10 tahun dari sekarang, real kan? Masa kecil kita 10 tahun yang lalu, waktu kita SD sudah disuruh ngarit, sudah disuruh angkat-angkat lah, apalagi yang di desa. Real banget ya, nggak pernah ngerasain susahnya hidup di desa atau hidup di kota, sampai angkat-angkat barang, bongkar muat kayak gini. Itu pada kurang magic. Ayo bekerja, ini juga buat kalian sendiri. Hei guru, gurunya kemana? Kok gak ada gurunya ini kemana? Kok muridnya disuruh usung-usung ini gimana? Sebenarnya ya seharusnya gurunya juga ikut gitu. Apa kok gurunya gak ikut? Rekamin, nah kemana gurunya ini? Sampai ada yang kerja ini, gurunya duduk manis sambil merekam contoh buruk untuk masa depan. Ya kan? Ini kalau guru-guru yang tidak diseleksi dengan baik ini, maka akan memanfaatkan siswanya. Jadi siswa itu disuruh-suruh ke sini, tapi tidak memberikan contoh. Padahal guru itu yang memberikan contoh dulu. Seharusnya guru memberikan contoh yang baik kepada muridnya, lalu muridnya mencontoh. Nah, kalau gurunya pekerja keras, insya Allah muridnya juga ikut pekerja keras. Tapi kalau gurunya malas-malasan, maka muridnya juga akan malas untuk belajar, apalagi membantu gurunya. Betul nggak? Coba pikiran mon, kowe bayar listrik larang-larang, tapi orang tahu ngerasake kesetrum. Loh, yo gak iso Pak, gak iso Pak, yo gak iso Pak. Piye maksudnya kok ngerasakno setrum iku yo tegangane iku yo aja tegangan rumah, yo mati wonge, yo meninggal, yo gak bisa. Ya paling gak tegangan listrik korek api itu loh, gak apa-apa. Kalau tegangan listrik rumah, ya innalillahi lah. Sudah dipastikan ini bukan lagi itu, tapi Membunuh orang. Jari ayang nek kon mangkat kon jaga mata ya gak iso no. ya gak iso loh. Atau brut kabeh nek kon Bahaya. Tok brut kabeh iki. jaga mata. Ya Apa jemburi-jemburi? Jaga mata ya tak nikmati ya. Harus dinikmati itu pandangan cuci mata. Ya gak bisa loh. Kalau wanita terus bergantayangan, gimana cara menjaga mata? Coba gimana cara menjaga mata itu, hei para wanita? Kalau kalian terus bergentayangan memakai pakaian atau memakai make up yang begitu cantik, ya gak bisa. Sangat meresahkan. Cara ngilangin pusing. Ini buat teman-teman yang pusing, kebanyakan closingan, tidur seperti saya, lurus, tarik napas, Tutorial bersyukur, bagus. berdoa ya dalam hati. Ingat, paling penting bantal. Ini bantalnya kayak ngono ya, gelek nanti. Bantalnya kayak gitu ya, cari kemana Pak? Ya bagi-bagi Pak. Oh bantalnya sakmono ya, seneng aku. Masih gak turu oleh duit sakmono ya, alhamdulillah lah. Kalian tidak boleh besar-besar ya, harus sedikit lebih keras. Ya besar ora apa-apa kan, modelnya kayak ngono bantalnya. Besar enggak apa-apa. Nah, ini yang betul daripada pakai toga atau kebaya. Pelepasan atribut sebagai tanda sudah lulus dari SD dan dikembalikan ke orang tua untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya.
adalah contoh yang baik. Ya, budaya toga itu mending dihilangin aja ya. Budaya toga untuk anak TK, SD, SMP, SMA, nggak usah pakai toga. Ya, karena toga itu sakralnya itu sudah nggak ada. Kita apalagi sekarang, dulu pun masih pantas, soalnya gimana sih ya? Soalnya dulu kan masih ada ujian nasional, masih ada Eptanas gitu ya. Jadi kita lulus pun itu kayak ada doa bersama, ziarah, mencuci kaki orang tua, memohon kepada Allah untuk lulus. Tapi sekarang kan enggak. Iso gak iso kan lulus, bisa gak bisa kan bisa lulus. Nah untuk apa kata ini ya? Beda dengan dulu kan ada ujian nasional harus susah payah, gak apa-apa pakai toga terserah. Tapi kalau sekarang nggak ada ujian nasional, nggak ada ini, ya, diganti dengan asesmen, bisa nggak bisa yang penting lulus. Malah menyepelekan itu sebenarnya ya nggak, ya bagus sih, bisa memberikan kebebasan siswa untuk berpikir, memilih pelajaran yang dia sukai. Tapi kan tidak ada usaha, kayak tidak membanding-bandingkan, tidak, tapi tidak ada usaha untuk siswa untuk belajar lebih giat. Sementing lulus, sementing lulus kan ya. Gimana bisa? Orang nggak berpikir. Bagus, tapi penilaiannya itu bukan cuma pelajaran, tapi juga adab dan akhlaknya. Itu yang penting sebenarnya itu. Kalau bisa mulai dari SMA itu sudah ada penjurusan sebenarnya itu lebih bagus. Mulai SMA sudah ada penjurusan, ya seperti SMK itu. Mulai SMA sudah ada penjurusan, dilanjutkan dengan kuliah pematangannya. Maka akan jadi lebih baik. Tuh, apalagi pendidikannya gratis. Belajar biar bisa ngerjain US, ujian sekolah. Oke. 100% percaya Allah. Udahlah, udah ya, semangat terus belajarnya, semangat terus, tapi akhlak itu juga dijaga. Dalam kehidupan ini yang penting itu akhlak ya, moralitas itu lebih penting daripada ilmu itu sendiri ya. Kalau ilmu tanpa dibarengi dengan moral, apakah bisa jadi orang yang baik, bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa berbakti kepada bangsa, negara, dan orang tua? Di antara yang tidur pasti ada yang belajar tapi nggak ngasih tahu biar dikira nggak belajar. Ini strategi kebanyakan siswa ya. Ya, dulu saya pernah dikasih tahu oleh salah satu guru bahwa belajarlah ketika waktu sekolah biasa. Ketika waktu sekolah biasa berarti sebelum adanya US, ujian sekolah. Berarti ketika sekolah malamnya belajar. Kalau nggak ada yang paham, besok ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Begitupun seterusnya sampai UAS atau US, nggak usah belajar, santai-santai aja karena sudah paham sebelumnya, biar nggak stres. Daripada kita kebut semalam, hasilnya kebanyakan yang kebut semalam itu ya ini teori saya saja. Kebanyakan yang kebut semalam, termasuk saya, itu lebih rentan untuk lupa daripada yang bertahun-tahun belajar dan dia menguasainya.